Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi semua, wabarakatuh. pendengar podcast dari Spotify, kita sedang bersama mahasiswi dari ABU atau Ahlul Bait University. Nah, kita sedang bersama mahasiswi yang sangat fenomenal di Iran, karena kalau tidak tahu dengan beliau ini sangatlah parah, apalagi seorang laki-laki. Karena walau terbilang baru di Iran, namun sudah banyak yang sudah patah hati. Halo? Keren kali ini Bang Said Iya. Bang Said, Iya halo. dong. Ini kan ini podcast. mau cerita, mau diskusi, apa mau ngomongin Ahlul Bait ini? Kan ini podcast, jadi Keren kali ini diskusi ya. bawaannya santai-santai aja gitu ya. Nggak diminta kayak webinar, nggak diminta kayak seminar, jadi kayak ngobrol-ngobrol anak-anak mahasiswa lah. Kita kepo-kepo sedikit lah dengan beliau. Yang mahasiswa. Jadi kapan ini mau ke Iran? Bang Said kapan ke Iran ini ditunggu sekali ini. Jadwal dari universitas. Jadwal dari universitas itu Januari. Namun ini sedang mengusahakan bulan Oktober mendatang, karena bulan Oktober ini saya ada lomba di kota Qum untuk paper. Jadi para dosen dan asisten dosen itu kita lomba di kota Qum. Keren. Jadi lagi mengajukan, tapi pengajuannya student visa, karena kalau berangkat itu turis. Nah, biar kita nggak double berangkatnya, tiketnya double, jadi lagi mengajukan student visa. Semoga lekas ketemu kita, dan semoga saya tidak patah hati juga. Ditunggu ya untuk kedatanganmu. Jadi nyanyi nih kita. Aduh. Jadi ngobrol-ngobrol santai kali ini kita bacakan dulu ya untuk CV beliau ya. Beliau adalah seorang alumni dari UIN Syarif Hidayatullah. Beliau mengambil jurusan tafsir, Masya Allah. Dan beliau sampai sekarang melanjutkan S2 di UIN Syarif Hidayatullah dan juga sedang S2 di Ahlul Bait University of Tehran. Jadi beliau berada di kota Tehran. Nah, sambil kita bincang-bincang santai nih, biar kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tadi sudah saya perkenalkan dengan cukup fenomenal untuk pengantarnya ya. Monggo silakan. Ini yang moderatornya lebih fenomenal dibanding yang pembicaranya. Jadi kita juga agak segan ini. Gimana ya ngomongnya ya? Apalah aku mah apa atuh gitu ya. Sekuntum mawar di Tehran. Woi. Aku mah apa atuh gitu ya. Jadi nama saya udah tahu kan ya, nama saya Faida, asal dari Bogor, KTP Jawa Tengah, Tegal. Terus sekarang lagi kuliah di S2 Ahlul Bait International University. Terus juga bareng sama Bang Said di Kaji Tim Tengka, kemudian juga di PPID. Ya Bang Said di PPID juga ya Bang? Enggak, saya nggak ikut PPID. Oh iya, di PPID di komisi. Saya belum ikut berkontribusi. Saya mau fokus di Timur Tengah dulu. Saya ingin berkiprah di Timur Tengah dulu. Karena bagi saya PPID itu terlalu besar ya. Jadi harus matang dulu gitu kalau mau ke sana gitu. Ngomong-ngomong ABU nih, sebenarnya ABU itu letaknya di kota mana sih Kak? Dan ABU itu sejak kapan berdiri? Dan sudah ada berapa mahasiswa Indonesia di sana? Dan jurusan-jurusan apa aja sih kita kalau mahasiswa atau mahasiswi Indonesia yang ingin belajar di ABU? Di ABU sendiri itu awalnya berdiri tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu udah ada. Cuman dulu tuh adanya di Koim. Di Koim itu yang lain tahu kan ada metode tuh, ada line merah, line kuning, line biru. Nah, ABU sendiri itu waktu itu adanya di line biru Koim. Nah, kemudian baru tahun kemarin itu pindah. Jadi ada beberapa yang masuk ke
Koim yang kayak sekarang itu baru pindah itu jurusan kayak Mudiriyat Bozorgani atau kita bilangnya di sini jurusan ekonomi. Kalau di sini itu yang di Hobgo itu asrama yang sekarang yang baru itu adanya di Teheran, sama juga jadi di dekat Haram Mutahari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke sini itu dekat banget sama Haram Mutahari Imam Khomeini, dan itu dari Haram Mutahari itu jaraknya sekitar 25 atau 20 menit lah jalan kaki. Jadi kan jalannya lumayan tuh, tapi 500 meter deket sih kalau misalnya teman-teman mau ke Haram, mau ziarah gitu kan. Imam Khomeini kan terkenal banget tuh di sini, sama juga di Indonesia itu udah terkenal banget, itu harusnya dekat banget. Nah terus jurusan apa aja di sini? Jurusannya kalau untuk yang di Hoggo atau asrama yang baru ini kayak jurusan Irfan Islam atau agama dan musik. Jadi kalau di Indonesia itu semacam kayak tasawuf lah. Saya sendiri jurusan itu, dan juga ada filsafat. Terus ada juga Rafabi Banal Milal, yaitu hubungan internasional. Terus juga ekonomi tadi udah disebutin, tapi beda ini ya, beda Hoggo ya, beda asrama. Terus juga ada jurusan Tarikh Islam atau sejarah Islam. Terus juga apa lagi ya, sastra Persia. Cuman sastra Persia di sini bagi teman-teman itu sangat berat gitu kan. Apalagi sebelum ke sini kita kan harus belajar bahasa itu dari bulan Januari sampai bulan September. Kemarin itu baru selesai bahasa, alhamdulillah. Jadi baru banget nih, saya tuh baru banget di sini di Iran 8 bulan kurang lah ya. Jadi belum nyampe setahun di Iran. Terus udah gitu. Belum nyampe setahun udah banyak yang patah hati ya. Aduh, bagi pendengar Spotify untuk teman-teman IP Iran pasti ketawa-ketawa nih mendengar ini nih. Bisa bagi teman-teman markas nih. Pujangga ini jadi Bang Sapino ya, teman-teman podcast itu orang alumni Yaman. Jadi itu udah keren bahasa Arab. Jadi kalau untuk bahasa Arab ke Bang Saip aja. Pokoknya A sampai Z dijawab deh pokoknya. Aduh. Untuk kalian promosi diri nih Bang Saip. Siapa tahu nanti kan ada yang cantol kan, lumayan. Masya Allah. Kita banyak-banyak minta doa sama mahasiswi Abu kali ya, biar doanya cepat terkabul. Amin ya Allah. Ya minta yang lebih inilah Bang Said Muhammad Ridho, yang lebih wali lah. Kita kan beda makom. Astagfirullah. Beda makom. Jadi dari sejak tahun 2000 nih Kak, dari sejak tahun 2000 nih. Ini udah ada berapa mahasiswa ya yang ada di Abu? Untuk Indonesia. Yang mahasiswa Indonesia sekarang ya. Yang sekarang di Indonesia itu angkatan sebelumnya itu ada 8 orang. 7 orang itu laki-laki, 1 orang perempuan gitu. Kalau nggak salah ya itu kan ada ya. Terus yang angkatan saya itu keterima 3. Jadi angkatan sebelumnya 7, angkatan saya ada 3 orang tapi 1 keluar, terus 1-nya lagi masih ada. Jadi kita cuma berdua. Gitu sih. Waduh, berarti cuma 2 orang doang mahasiswi ya sekarang ya? Jadi yang 1 ganteng, 1 cantik ya kan? Masya Allah. Nggak ada lagi soalnya yang lain. Untuk kelas persiapan sendiri nih Kak, untuk kan tadi ada bahasa Parsi ya. Apakah bahasa Parsi ini wajib 6-8 bulan itu sudah selesai? Atau ada tambahan waktu nih, misalkan kita bahasanya masih belum menyesuaikan target yang diminta dari Abu gitu? Enggak, tapi ini sedikit pengalaman aku ya, ada jadi gini. Kan bahasa itu aku kesini tuh tanggal 21 Januari itu aku belajar kan. Jadi aku telat 1 minggu, dari Januari sampai September itu selesai. Dan itu kan kita tiap hari tuh dikte, terus tiap minggu ujian. Terus udah gitu setiap bulan itu 1 buku, itu pasti ujian gitu kan. Harus lulus gitu. Pas kita baca itu diancamnya kayak gini coba. Pakai bahasa Persia sih, misalnya kayak kalau kamu nggak lulus bahasa Persia gitu, pulang ke Indonesia gitu. Gitu coba. Jadi tuh kayak diancam terus gitu. Beda sama kayak yang di kita gitu, di Indonesia kan nggak pernah diancam-ancam kan kayak gitu. Jadi tuh gitu yang saya alamin ya gitu. Itu kayak ini dosen gini banget sih gitu loh, kayak saya ini loh Kak.
apa ya, tertarik ya mendengar ceritanya ya. Dalam 1 minggu ada ujian dan setiap minggu itu menghabiskan 1 buku. Berarti bahasa Persia itu ada berapa jilid buku? 1 bulan. Yep. Oh, 1 bulan, 1 buku. 1 buku. Tapi ujiannya per minggu gitu ya? Iya, ujian. Jadi kan ada per babnya ya. Jadi kan misalnya ada 1 buku itu ada 20 bab. Jadi tuh tiap minggu itu kita ujian tuh 3 bab gitu. 3 bab gitu sampai selesai 20, nanti pas di akhir baru ujian 1 buku itu. Ada 4 kitab jilid, 4 kitab kalau ngomong deh. Jadi ada pertama itu kayak kitab pengantar, misalnya kayak ini nama-nama kayak biasalah, misalnya kayak pen gitu loh, bahasa Inggris sama bahasa Persia, code kayak gitu loh. Terus pas buku kedua itu agak mulai lebih kayak corcup, lebih mendalam, agak sedikit naik. Terus udah gitu kitab Mina kayak informalnya buku gitu kan. Kayak misalnya kan kita di buku itu kan bahasa buku kan, tapi kalau informal misalnya kita harus juga ngomong kan kayak, dan itu bersyukur banget dan bisa dipakai untuk misalnya teman-teman ke pasar gitu kan. Kayak di pasar tuh ya alhamdulillah sih aku bersyukur, jadi kayak ini terima cande Allah bebas gitu ya, tangannya nggak kesasar lah. Terus ya setelah itu wajib 8 bulan. Jadi kalau misalnya pas itu diancam terus, kalau saya nggak lulus mungkin kita iya sih emang sulit ya. Jadi mungkin gini, bahasa Arab kan juga perlu kan ya, karena kan tulisan bahasa Persia itu kan bahasa Arab gitu tulisannya. Mungkin ada beberapa yang kayak C itu kan beda, tapi emang bahasa Arab itu membantu gitu. Jadi buat teman-teman yang belajar bahasa Persia ya bahasa Arab itu membantu banget gitu loh, gitu sih bagi aku. Apalagi yang sudah hafal Quran ya. Yang hafal siapa? Yang hafal Quran? Itu Bang Said. Jangan ditanya. Jadi perlu teman-teman pendengar tahu, teman kita satu ini, beliau juga seorang pengkaji tafsir, namun beliau juga adalah seorang hafidhah. Wah. Terus juga cantik. Wah. Jadi kalau para pendengar ini jangan hanya mendengarkan podcast kita aja ya, tapi juga kepoin Instagram beliau. Nanti saya tag untuk Instagramnya. Jadi teman-teman bisa nanya di situ tuh. Yang perlu diingat, yang jangan sampai lupa, ingat minta nomor HP-nya biar nanya-nanya beasiswanya, nanya-nanya kuliahnya gitu loh Kak. Bukan nanya-nanya yang lain. Bener. Iya. Tapi kalau nggak, apalagi yang lulusan nyaman itu bolehlah kita minta nomornya nanti ya. Nanti aku share. Ini lulusan. Tapi kalau nggak promosiin. Tapi kalau nggak dijawab sama Kak Saida, mohon bersabar ya, karena memang banyak yang mengantri kalau minta nomor beliau. Iya, yang antrinya nggak kelihatan semua, lamboib soalnya, yang lihat cuma Bang Said doang, yang lain nggak ngelihat. Kan aku bilang makomnya beda. Keren kali makomnya beda, emang kita beda level. Jadi mahasiswa Abu ini masih sedikit nih Kak. Nah, bagaimana sih mahasiswa yang sedikit ini bisa sangat efektif gitu? Beda kalau kita misalkan belajar di Mesir ya, di universitas yang sama, kita bisa berdiskusi dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah kita, di mana kita banyak menggali, bertanya dengan teman-teman Indonesia yang lain. Nah, kalau kayak gini nih, kita bahasa belepotan nih Kak, masih belajar nih, terus orangnya sedikit. Nah, apakah sebenarnya orang sedikit ini lebih efektif atau memang membuat pendidikan kita lebih lambat nih kalau kita belajar di Abu? Karena kan kebanyakan kan kalau dengar Iran ya, biasanya itu Al-Mustafa, Tehran, terus juga Mashhad. Nah, Abu nih tergolong baru gitu loh. Bahkan kadang-kadang kita yang mahasiswa yang baru masuk ke Iran pun baru tahu ada universitas yang namanya Ahlul Bait University. Iya, emang. Jadi itu emang tadi bilang efektif apa enggak? Satu-satu ya jawabnya ya. Kalau bagi aku sih
efektif aja karena emang pertama kita bisa lebih pasti gitu bahasa Persianya. Misalnya di sini aku kan sekolah sama orang Afrika, pengantar bahasa kan sebelum bahasa Persia kan bahasa Inggris sama bahasa Persia. Jadi kita sama kelas bahasa itu pakai bahasa Inggris gitu loh, pakai bahasa Inggris. Terus kemudian setelah 3 bulan fakot Farsi, pokoknya wajib bahasa Persia gitu, harus ngomong pakai bahasa Persia. Nah, dengan orang-orang Indonesia yang sedikit ini, kita efektif apa enggak sih gitu kan? Kalau bagi aku ya efektif sih, karena lingkungan kita itu kan semuanya pakai bahasa Persia. Misalnya di asrama aku ini banyaknya orang Afghanistan. Mereka itu kan kalau ngomong pakai bahasa Persia kan, meskipun agak beda dikit. Misalnya kalau mereka ngomong apa ya, lihat gitu loh, tolong lihat gitu loh, kayak lihatlah gitu loh bahasa Indonesia yang bagusnya ya. Kalau mereka ngomongnya psycho, tapi kalau misalnya Persianya itu nega pun gitu. Kalau enggak baby nih gitu loh, kayak gitu sih. Jadi negara-negara yang sudah berbahasa Farsi masuk ke Iran itu tetap belajar bahasa Farsi dulu Kak ya, nggak langsung kuliah ya mereka ya? Enggak, jadi langsung kuliah. Mereka langsung kuliah. Kita enggak, kita harus belajar bahasa Persia. Kalau mereka langsung kuliah gitu. Jadi mereka datang ke sini ketika kita selesai bahasa Persia gitu. Berarti negara-negara seperti Afghanistan, Turkmenistan yang tan itu berarti ini kayak masuk ke Iran itu langsung kuliah mereka ya, nggak langsung bahasa dulu ya? Oh enggak juga, jadi yang bahasa Persia itu kan, jadi dulunya Persia itu kan 3 negara ya, kayak Tajikistan, Afghanistan sama Iran. Tapi karena memisahkan diri, jadi yang sampai sekarang itu bahasa Persianya masih ada, itu bahasa Afghanistan yang ini yang kuliah di sini ya. Jadi mereka itu datang setelah kita selesai bahasa. Nah, jadi tuh kayak kalau kita udah selesai bahasa, mereka datang ke sini. Jadi kita belajar bahasa dulu. Kayak Tantan itu kan banyak juga, kayak Pakistan. Mereka kan bahasa Urdu, jadi beda banget. Terus kalau misalnya yang lain, Hindustan juga kan pakai bahasa Urdu. Jadi mereka tetap belajar bahasa. Jadi bareng kemarin sama orang Nigeria juga bareng kemarin, orang Ghana gitu kan. Terus orang India, terus Pakistan sama Indonesia. Gitu sih. Cuman kenapa ini masih tergolong baru? Karena emang tadi udah disebutkan tahun 2000 kan berdirinya, dan memang kita itu ABU bukan di bawah naungan pemerintah, tapi di bawah naungan Ahlul Bait sendiri gitu loh. Jadi Ahlul Bait di Iran gitu. Kalau di Indonesia kan ada juga tuh ya, kayak Ahlul Bait Indonesia gitu. Tadi lah ya, kalau di sini Ahlul Bait di bawah naungannya sekarang. Jadi kalau teman-teman itu kayak Jamiatul Mustafa, Jamus kan banyak banget tuh. Ada di Gorgon juga, Tehran juga ada, terus di Kom juga ada, Mashhad juga ada kayaknya ya. Iya, semuanya di Jamiatul Mustafa. Apalagi di Kom itu kan udah jadi ulama kan, beda sama kita lah, masih baru. Ya gitu. Terus mereka kan di bawah pemerintah, di bawah naungan pemerintah. Kalau kita di bawah naungannya beda gitu sih. Ya, terus Kak, kalau nanyain Kak. Kalau di Indonesia nih Kak, kita mau ke Iran tuh pasti dapat informasi pertama tuh Mashhad, Tehran, Jamus. Kenapa? Karena alumninya udah banyak Kak. Nah, kalau Ahlul Bait sendiri nih, karena memang dari awal 2000 katanya sampai sekarang pun bisa dikatakan tergolong kecil. Nah, teman-teman yang termasuk kakak sendiri tahu ABU itu dari mana sih sebenarnya? Universitas ABU itu ada di Iran dan membuka pelajar internasional termasuk Indonesia gitu. Info pertama kali itu dapat dari mana gitu? Info pertama gini. Aku dulu bantuin kerja lah ya di Dekana Fakultas Suluddin. Nah, Fakultas Suluddin UIN Jakarta itu lagi buka kerjasama sama ICC Jakarta yang di Pejaten. Nah, di situ tuh salah satu orang itu ngasih beasiswa, kayak ada info beasiswa lah ke dosen aku. Nah, terus dosen aku ngasih ke aku, coba daftar. Akhirnya aku tertarik daftar. Nah, udah aku daftar. Terus udah gitu, waktu itu gini loh Kak, pendaftarnya aku baca dari bulan April sampai bulan Juli. Aku baca itu, pokoknya terakhir banget Juli aku baru daftar. Jadi di akhir-akhir itu ada stepnya itu banyak ya, kayak pertama itu, jadi ada 2 step. Pertama itu harus ke Kementerian Irannya dulu, Kementerian Pendidikan Iran. Terus nanti dikasih
kan ada di bawahnya ada nomor admission ya, Bu admission. Nah, terus aku ngechat setelah ini gimana, nah dia tuh kasih tahu tuh bapaknya kayak gini prosedurnya gitu kan. Terus dikirimin linknya untuk ngisi, terus aku ngisi. Jadi tuh ngisinya itu berkas sih. Jadi pertama itu biasalah di data pribadi sama paspor itu yang untuk kementerian, terus keduanya itu di websitenya ams.ac.ir. Jadi admission itu, terus aku ngeklik, terus ngisi, terus juga kompres kayak paspor, sertifikat tahfiz, juga ada kayak TOEFL, terus juga artikel ilmiah 2 gitu kan, jurnal, terus gitu juga 2 buku juga, sama surat rekomendasi gitu. Sama terakhir itu video. Nah itu dibantuin. Nah setelah itu selesai, kita nunggu bulan September, Juli, Agustus, September itu pengumuman. Tapi waktu itu telat karena corona lagi banyak kan. Habis setelah itu corona, September, Oktober tuh baru diumumin. Jadi aku baru dapat itu akhir Oktober baru dapat info aku terima di Iran. Nah ini aku ngurus visa, bukan ngurus visa dulu sih. Jadi itu ada beberapa dokumen yang dibutuhin. Kayak misalnya pertama visa itu harus berdubes. Yang kedua itu adalah dokumen terjemah ijazah tersumpah gitu kan. Dan ijazah aku kan bahasa Indonesia, jadi harus terjemahin ke bahasa Inggris gitu. Akhirnya aku nerjemahin, ya lumayan lah ya, berapa dokumen, 2 atau 3 gitu. Terus udah gitu aku daftarin pertama itu ke Kemenkumham. Itu ngantrinya juga online dulu, baru habis itu kita datang ke sana. Jadi ada jadwalnya, kita di Kemenkumham ke Kemenlu, baru lumayan makan waktu sampai 2 bulan waktu itu, sama paspor juga gitu sih Kak. Jadi emang bener pengalaman yang ya Masya Allah lah, kedebus bolak-balik. Untung kan aku deket kan di Jakarta. Pastinya perjuangannya berat ya, karena memang tidak seperti Jamus ya, karena Jamus kan udah kita punya organisasi, karena kita sudah banyak alumninya di Indonesia sejak tahun 80-an gitu. Jadi segala pengurusan berkas tuh panitia yang menguruskan gitu. Jadi kita tinggal mengirimkan berkas, kita dijadwalkan ujian, terus kita dapat jadwal untuk berangkat. Nah, cuma untuk di musim corona nih Kak, kalau kita dari Jamus itu jadwalnya berubah-ubah sudah 4 kali, karena memang kita beasiswa untuk tiketnya dari universitas. Nah kalau di ABU sendiri nih Kak, apakah tiket itu juga dibiayai oleh universitas, dan apakah berkas-berkas itu yang kita terjemahkan tadi sejak proses KK 2 bulan itu apakah diganti oleh universitas ataukah tidak gitu? Apakah masuk biaya pribadi saja? Iya, itu semuanya masuk biaya pribadi. Kayak tadi biaya visa free ya, karena kan visa belajar dan student itu free. Jadi kalau kerja sama yang lain-lain. Nah kayak untuk dokumen itu minta stempel atau cap stempel satu kesatuan yang udah diterjemah itu di kedubes itu sebanyak 25 euro satu berkas, satu dokumen. Jadi kalau misalnya ada 2 halaman nih, otomatis 50 euro gitu. Jadi saran aku nih ya buat teman-teman nanti kalau saya terjemah ijazah itu minta satu kesatuan gitu sama penerjemahnya. Karena kalau udah dapat 4 dokumen itu nanti bayarnya sampai 100 euro kan lumayan juga gitu kan. Misalnya taruhlah misalnya kemarin tuh aku habis sampai 100 ribu kan, 1 euronya itu 18 ribu atau berapa, aku nggak tahu ya, lupa. Pokoknya aku sampai habis itu untuk dua berkas itu sampai 900 ribuan gitu sih. Karena kan kadang naik kadang turun kan, namanya uang kan gitu ada. Terus udah gitu. Tapi pastinya lebih tinggi dari uang rupiah lah ya. Iya, lebih tinggi dari uang rupiah, banget. Dan itu tuh kayak sebelum itu, tahu nggak sih, aku tuh kayak harus PCR itu untuk pesawat ya. Terus udah gitu sebelumnya tuh tes corona yang darah disuntik diambil darahnya itu loh. Itu yang bayar 250, terus ada antigen tuh itu yang 200 ribu tuh waktu 250 ya waktu itu ya, aku lupa deh harganya berapa, pokoknya sekitar 250 ribu. Itu pokoknya ya dari yang kecil, dari yang ada pertama sampai yang mahal banget 900 ribu rupiah. Itu aku udah ya Allah udah cobalah itu kayak gitu. Terus
uang tiket pesawat sendiri, apalagi tiket pesawat dari Indonesia ke Teheran itu lumayan mahal. Kalau pribadi kayaknya aku juga nggak sanggup. Pokoknya semuanya pribadi kan. Jadi kalau ke Abu nih ya, kita harus nyiapin uang terlebih dahulu untuk biaya berkas dan juga siap-siap untuk biaya tiket untuk berangkat. Karena kata Kak Saida, tiketnya tidak ditanggung katanya untuk berangkat ke Iran. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kalau kita dengar-dengar nih ya, apakah benar Abu itu hanya membuka S2 dan S3? Apakah S1-nya belum ada nih Kak? Atau memang khusus untuk orang Iran aja? Atau memang nggak dibuka sama sekali untuk jenjang S1-nya? Nggak ada, emang Abu itu nggak buka untuk anak S1. Jadi cuma ini pun S2 dan baru buka untuk S3. S3 pun baru jurusan Irfan Islam. Dan itu nih Kak, ini yang aku baru lihat di Telegram informasinya sekarang di Ahlul Bait, Danishgah Ahlul Bait itu, kalau misalnya tahun-tahun depan nih, tahun sekarang yang mau daftar itu kan ada beasiswa. Kalau aku kan emang beasiswanya beasiswa asrama gratis, asrama pendidikan juga gratis. Nah mereka itu harus wajib bayar per semester atau per semester $500. Coba udah sekarang udah nggak gratis, kayak nggak beasiswa gitu loh, nggak beasiswa full gitu. Ada tipe-tipenya, tipe B gitu, terus tipe A kayak kita gitu. Terus juga berarti sama kayak di Tehran Medical Science nggak ya? Iya, $500 per semester sama $200 itu untuk asrama gitu, sama makan itu dapat siang sama malam, pagi kita nggak dapat makan gitu. Soalnya kita pernah satu seminar dengan anak Tehran, anak-anak medical science. Mereka tuh ada tipenya. Jadi beasiswa itu ada mencapai target sekian, itu naik nanti tipe B, ya naik kalau turun ke tipe C. Jadi gitu. Apakah di Abu ini dikatakan kategori tipe-tipe itu juga menyesuaikan dari EPK, atau saat kita masuk kita sudah ada satu tipe gitu? Atau memang ada klasifikasi khusus ketika kita melewati jenjang yang akan kita lewati? Jadi Kak, sebelumnya itu ya Kak, sebelum aku itu kayak angkatan sebelumnya, itu tuh mereka 1 bulan tuh dikasih uang $50 gitu ya untuk makan. Tapi mereka cuma dapat 1 kali makan. Jadi tuh enak gitu loh. Tapi kalau sekarang angkatan aku alhamdulillah juga dapat makan, cuman nggak dapat uang saku. Padahal dulu ya Kak, dulu tuh pas pernyataannya di awal itu beasiswa itu mencakup dapat uang saku dan 1 kali makan gitu loh. Tapi enggak ternyata. Terus untuk sekarang itu, misalnya teman-teman yang mau daftar, itu pasti itu klasifikasinya mungkin tergantung kayak mereka yang nentuin gitu loh, mungkin dari prestasinya gitu kan. Karena emang kalau ngajuin beasiswa ataupun itu misalnya ngajuin bantuan apapun itu, pasti mereka minta prestasi apa nih, udah dapat apa nih, kayak gitu sih. Karena kecuali kalau rekomendasi beda lagi. Kalau kan emang jalur pribadi gitu loh, dan aku juga nggak tahu keterima di sini gitu loh, alhamdulillah banget. Jadi emang ya maklum lah ya gitu, masih nyoba-nyoba lah waktu itu, gitu sih pengalaman aku. Aduh, sekali nyoba langsung lulus kawan-kawan. Aduh, ini benar-benar nih teman kita satu nih sudah berprestasi, sekali nyoba langsung lulus. Hafizah lagi, waduh. Jadi benar-benar wanita idaman. Yang lebih hafiz itu Masya Allah sekali, ini udah lulusannya Masya Allah keren, baca kitab keren, pokoknya hafiz juga nih. Apalagi lulusan Yaman, aduh siapa sih yang nggak mau sama lulusan Yaman, masarnya keren ya nggak sih? Kapan-kapan ngajarin bahasa Arab ya kita ya. Waduh, jangan perbanyak makan onta aja Kak. Sama nasi biryani, cepat bisa bahasa Arab. Orang kira tuh gini loh Kak, kalau belajar di Timur Tengah gitu ya, bahasa Arabnya lebih bagus, baca kitabnya lebih lancar gitu. Padahal di Timur Tengah nih Kak ya, nggak ada bahasa Arab yang sebagus anak pesantren di Indonesia. Kenapa? Karena kita di Timur Tengah itu pakainya amiyah Kak, kita nggak pakai fusha.
Nah, bagi pondok pesantren yang basicnya tidak ada bahasa, nyampe ke Yaman tuh bukan bahasa Arabnya makin bagus, tapi makin hancur sebenarnya. Kecuali baca kitabnya. Kalau baca kitabnya memang bagus, Kak, karena kitab kan fusha ya. Nah, baca kitabnya bahkan kalau kita kategorikan tuh orang-orang Asia tuh disenangi oleh orang-orang Yaman. Kenapa? Karena orang Asia tuh baca kitabnya benar-benar ditata gitu. Kalau orang Arab itu kadang-kadang hancur benar-benar hancur gitu baca kitabnya itu. Jadi karena mereka paham memang kosakatanya tuh, jadi mereka bisa menjelaskan. Nah, kita bisa baca tapi artinya kadang-kadang kita nyeleneh gitu. Karena memang harus kita buka-buka kamus lagi, apalagi kalau buku-buku lama ya. Nah, buku-buku yang istilahnya bukunya tuh jarang gitu yang diajarin di pesantren-pesantren. Nah, itu kita harus buka buku. Kenapa? Karena beda zaman itu kosakata tuh berubah gitu. Dan kalau udah di Arab itu kita lisanul Arabi aja kadang-kadang kebuka gitu. Padahal lisanul Arabi itu berapa jilid itu, Kak, besarnya. Waduh, pusing. Waduh, keren kali Abang Saib Muhammad Ridho ini udah buka buku-buku lisanul Arab ya. Keren-keren. Kak, dulu aku pernah baca ini. Zahatu ila mahattah kitorin bahunaka akal tuh amama markazil amni. Kayak gitu dulu aku ngapalin. Terus udah gitu babak ada qabla rujui bal baiti istalapat minni terusi kitabi. Kayak gitu dulu diajarinnya. Cuman nggak tahu kayak itu ngomong apa gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita tuh bahasa Arabnya bagus tapi artinya tuh kadang-kadang kita nggak seluruhnya mengerti tapi maksudnya paham gitu. Nah, kecuali kita udah nyampe di Yaman, nah itu mau nggak mau kita memang sudah mendengar terus kita membaca terus. Nah, jadi jangan pikir bahwa orangnya ke Yaman tuh udah pasti dari lulusan pesantren. Banyak juga yang dari SMA, Kak, yang dia nggak tahu bahasa Arab yang apa. Cuma karena dia punya niat yang bagus, dia punya belajar biasanya di Pare ya, di kampung Inggris itu. Nah, di sana ada kursus-kursus bahasa Inggris, mereka belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, mereka nekat tuh. Nah, itu malah lebih bagus dari kita yang udah punya dasar, kita ketemu bahasa yang baru, kita jadi bingung nih, wah, ini anehnya apa ya? Ini apa ya? Gitu. Nah, udah setahun, 2 tahun, nah itu baru, oh ini maksudnya ini. Jadi, bahasa Arab yang memang dekat fusha itu, Kak, itu cuma di selatan. Nah, saya itu di Yaman utara. Jadi bahasanya beda jauh dengan selatan dan utara gitu. Cuma kalau kita mendengar, kita yang di utara dengar orang selatan tuh kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak. Nah, yang di selatan dengar kita yang di utara sama, kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak, kecuali yang udah lama gitu. Jadi ada koneksi bahasa gitu. Nah, mungkin kayak gitu juga ya bahasa Parsi ya. Kalau kita udah lama tinggal, kita udah paham mungkin ya. Jadi sahabat podcast, kita tuh lagi ngomongin Yaman sama Iran ya. Keren banget ini. Soalnya ini sisi curhat nih kayaknya nih. Gak apa-apa. Sisa-sisa belajar di Yaman pasti ada ya. Jadi kemarin itu aku kemarin ke Shiraz. Shiraz itu ke makam Imam Aronggahe Shibawe itu adalah, tahu sendiri kan, kalau tata bahasa kayak gitu, bahasa Arab. Itu tuh alhamdulillah banget kemarin tuh aku ke sana. Biasanya kan tutup, tapi pas kemarin aku datang tuh buka. Terus sama makan Imam Jurjani. Kayak gitu, 2 makam itu. Pokoknya kalau makan Imam Al-Jurjani kan emang pengarang buku kitab Ta'rifat kan. Senang banget sih saya bisa ziarah, dan karena kan emang sebagian atau setengah dari ulama itu kan dari Persia kan gitu. Bukan Iran loh ya, Persia itu kan sampai ke Afghanistan dulunya kan, merangkul. Bukhari juga masuk kayak Persia ya? Iya itu Afghanistan, Tajikistan, terus juga Iran gitu. Itu tuh kayak alhamdulillah banget sih ya, semoga kita cuma dapat berkahnya loh. Jadi teman-teman tuh yang dulunya bilang ngapain ke Iran dan sebagainya, oh banyak banget loh ulama mereka itu yang dulunya itu yang kita tuh sebenarnya bahkan si bawah itu siapa loh gitu. Bahasa Arab sendiri kan yang beliau yang ada kamus namanya kamus Sibawaihi. Iya, jadi gitu loh. Jadi kan ini kan sekedar cerita ya. Jadi sebelum aku kuliah itu kan aku kan banyak ikut organisasi ya. Jadi beberapa dari organisasi itu banyak yang larang aku kesini. Dia dibilang
Irak itu inilah itulah. Kan kita kan, aku sih mikirnya kayak gini. Jadi teman-teman kalau aku yang berpikirnya gini ya kan, kita kan sini aja belajar gitu kan. Kenapa sih harus dengerin orang yang kita itu A sampai B sampai C gitu kan. Bahkan nih ini tuh aku kasih tahu ya. Jadi aku dapat dari info dari bin kakakku kan di sana kan. Jadi orang Syiah itu di Indonesia ada 5 juta gitu kan. Terus kenapa 5 juta kayak banyak juta. juga ya. Dari Iya, 270 juta gitu kan. Kita kan 270 juta kan. Nah, di situ. Nah, jadi tuh nggak ada sebenarnya kayak Irak sesat Syiah sesat dan sebagainya, itu kan cuma politik doang gitu kan. Bahkan ya pokoknya intinya kita jangan ngejudge orang dari luarnya aja gitu kan, kita juga harus dalemin lagi maksudnya tuh gimana sih intinya tuh ya, intinya kayak. Dan kalau misalnya kata aku tuh ya, kalau misalnya Islam nyatu sebagai manusia itu pasti Islam tuh kuat gitu, itu karena politik aja, banyak orang-orang dan oknum atau negara-negara yang nggak senang aja kayak gitu sih aku dapatnya. Jadi aku kayak ya udah gitu loh, aku lanjut aja. Dan kebetulan alhamdulillah keluargaku juga mendukung gitu sih, meskipun ibuku nangis waktu itu. Kasihan ibuku nangis. Ibuku nangis pas aku berangkat ke sini. Beneran deh, ya lo nggak tega juga sih. Ngomong-ngomong Iran nih Kak ya, aku juga punya cerita menarik nih Kak. Jadi aku itu Sunni kan ya, jadi aku dibesarkan di keluarga Sunni, juga mondoknya di Sunni. Nah, tapi waktu S1 kiai aku tuh ngarang kitab mengkritisi yang dikritisi ini keilmuannya loh ya, yang dikritisi bukan orangnya gitu. Dan wajar di zaman dulu pun sudah banyak kritikan tentang berbeda mazhab, berbeda pendapat tuh biasa. Cuma bedanya kiai aku di Jawa Tengah itu mengarang kitab untuk mengkritisi Wahabi dan Syiah. Namun yang menarik adalah aku S1-nya itu di Yaman itu punya Wahabi kan. Nah S2-nya aku di Syiah. Dan kiai aku dan kiai aku tuh ngasih izin dua-duanya dan enggak masalah gitu. Kenapa? Karena kalau kita berilmu pengetahuan, karena kalau kita makin banyak beda pendapat yang kita pahami, kita nanti akan bijak untuk berpendapat, kita akan bijak untuk menanggapi sesuatu. Jadi walaupun beliau mengkritisi dengan tajam, tapi muridnya itu dikasih izin Kak. Bahkan di kitab itu jelas-jelas beliau mengkritisi dua-duanya, tapi anak muridnya di dua universitas itu dikasih izin. Nah, jadi S1-nya Wahabi, S2-nya di Syiah. Jadi waktu interview nih Kak mau ke Iran, ditanya nih, loh ini kok dari Yaman, dari Universitas Wahabi gitu ya, kok maunya ke Iran, apa kamu gak takut jadi Syiah gitu? Loh, saya bilang gini, sebenarnya di Yaman pun banyak Syiah Pak, gitu. Saya bilang gitu. Oh ya, iya, kalau kita mendengar berita-berita di yang maksudnya yang di mana-mana gitu yang sampai Indonesia, memang di Yaman itu banyak Houthi gitu, di sana itu banyak Syiah Houthi, tapi sebenarnya bukan hanya Syiah Houthi yang ada di situ, jadi banyak lagi pecahan-pecahan dari mazhab Syiah di sana. Dan kalau kita benar-benar orang yang datang ke suatu negara untuk menuntut ilmu Kak, kita pasti bakal ketemu orang yang beda pendapat, beda mazhab, walaupun notabene di sana adalah Sunni gitu, atau mungkin nanti kita di Iran itu mayoritasnya Syiah gitu, tapi banyak juga yang Sunni. Dan itu hal yang lumrah sebenarnya di dunia pendidikan. Yang tidak lumrah itu sekarang tuh di dunia sosmed gitu loh Kak. Nah di sosmed tuh kayak kalau beda tuh salah gitu, kalau beda tuh salah gitu, jadi kayak ini banget gitu. Sedangkan kita yang memang di jurusannya gitu ya, kan aku ngambil perbandingan mazhab ya, konsentrasinya tuh di perbandingan mazhab itu. Kita aja yang di perbandingan mazhab tuh nggak berani ngomong Kak. Kenapa? Karena mazhab itu banyak banget, dan kemiripan dari perbedaan mazhab itu pasti ada mirip-mirip, walaupun itu masih di Sunni sendiri atau di Syiah sendiri atau digabungkan dua-duanya, itu pasti ada pendapat-pendapat yang mirip-mirip, walaupun memang mereka punya argumen masing-masing. Nah, kita nggak berani itu, apalagi di sosial media. Kalau di forum, diskusi webinar, atau kita diajak untuk diskusi kayak ini kan, kita di Oktober itu diundang ke
KUM itu untuk conference, nah itu juga berdiskusi tentang Sunni Syiah dan itu tidak bermasalah gitu loh Pak. Jadi mereka malah welcome gitu, silahkan datang dosen-dosen dari Sunni, silahkan datang dosen-dosen dari Syiah atau dari mazhab manapun, mari kita berdiskusi bersama gitu. Malah kita diundang secara diundang secara terhormat gitu. Jadi kita dikasih undangan, kita diminta untuk mengajukan paper. Jadi tidak pernah kita tuh didiskriminasi karena kita berbeda pandangan. Dan kalau teman-teman tahu ya, kalau di Iran itu malah kajian dari qiraah sab'ah atau lomba-lomba Al-Quran itu terbesar di dunia itu Iran. Bahkan mereka dibiayai dari berangkat, dari pulang, bahkan mereka sampai istilahnya ya, tidak membayangkan bahwa di Iran itu hadiahnya sebesar itu gitu. Kalau memang orang Syiah itu Al-Qurannya berbeda, pasti banyak yang salah dong bacaan orang-orang Iran itu. Nyatanya nggak ada yang protes karena memang Al-Qurannya orang Syiah ya sama gitu loh kan. Baru jadi curhat deh aku nih. Iya, sama Alfarin gitu ya. Terus deh. Keren banget gak nyangka nih. Ini kalau kita dengar Universitas Kakak nih. Apa SWT nih? Iya. Kalau kita dengar Universitas Kakak nih ya, Ahlul Bait University gitu. Nah, orang kan kayak kalau dengar Ahlul Bait itu pasti langsung ke Syiah gitu loh kan. Maksudnya pola pandangnya tuh pasti ke sana gitu arahnya. Walaupun sebenarnya secara arti, secara makna cuma keluarga Nabi gitu. Memang kalau kita melihat 12 imam itu adalah keturunan dari jalur Nabi gitu, dari perkawinannya Sayyidina Ali dan istrinya, anak dari Rasulullah SAW gitu kan. Nah, tapi apakah boleh nih Kak, kita yang Sunni, yang bermadzhab Sunni itu mendaftar di ABU dan kita tidak diminta berpindah mazhab gitu? Apakah memang saat ini sejak berdiri sampai sekarang tuh nggak ada mahasiswa Sunni di sana? Kalau di Jamus kan udah lumrah ya, kita dengar mahasiswa yang Sunni bahkan sampai lulus Sunni gitu, udah banyak gitu. Iya, Jamus kan yang khusus itu yang Sunni itu di Gorgon kan, 50% pelajarannya Sunni, 40% juga Syiah. Kalau di Gorgon kan banyaknya. Kalau di sini sendiri itu misalnya ada yang Sunni, beberapa dosen nggak masalah kan, cuma emang kurikulumnya semuanya tuh tentang gitu loh. Ya misalnya kayak tentang Irfan itu gitu. Tapi kalau misalnya emang Sunni kayak kakak kelas aku nih yang di sini, itu juga ada juga yang Sunni tapi nggak pernah tuh dimaksa harus harus enggak gitu. Jadi ya biasa aja, cuman kan namanya kayak ada acara ya kita ikut gitu kan. Terus emang kita wajib pakai codor tahu kan yang hitam itu kan, kayak gitu. Tahu. Kalau di kampus, tapi kalau udah pulang, kalau misalnya lagi ke markas atau lagi acara keluar ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai, itu wajib aja di kampus ke kelas gitu, wajib gitu sih. Kalau aku pribadi nggak mempermasalahkan sih, gitu. Gimana nih kalau SAW soalnya Nabi nih, SAW Pak SWT nih. SAW dong. SAW ya, gelarnya ya, lulusannya sama tuh SAW ya, bukan SWT ya. Ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol nih Kak, apakah kalau kita memilih jurusan di ABU itu setelah selesai bahasa atau saat kita mendaftar itu kita udah memilih jurusan gitu? Kalau di Al-Mustafa kan kita ada dua pilihan nih Kak. Kalau kita daftar dari Indonesia itu jurusannya sudah kita pilih. Nah kalau kita langsung daftar lewat website, kita bahasa dulu. Setelah bahasa kita diminta untuk memilih peminatan jurusan, minat jurusan apa gitu. Nah baru kita ikut tes di sana lewat pendaftaran website. Nah kalau aku kemarin kan lewatnya dari cabang kita di Indonesia gitu. Nah kalau di ABU sendiri apakah sudah milih atau selesai bahasa dulu baru milih? Kita milih dulu. Misalnya aku dari awal milih, kan aku nggak suka tarikh Islam kan, aku juga nggak suka filsafat. Ya udahlah aku ambil religion gitu loh. Terus aku nggak tahu itu maksudnya apa. Kalau bahasa versinya kan Irfan Islam, ternyata tasawuf gitu loh. Ya udahlah aku ambil. Setelah lulus bahasa nanti kita didaftarin lagi ke Irfan Islam,
Jadi sebelumnya kita udah daftar. Tapi kalau misalnya ternyata nih kita ngambil jurusan bahasa Persia, tapi setelah selesai bahasa kita nggak sanggup nih, ya udah kita minta ganti aja gitu loh. Sebelum selesai bahasa kita minta ganti untuk mendaftarkan dan pindah ke jurusan lain gitu loh. Terus kalau teman-teman di jurusan misalnya jurusan dulunya engineering, jurusan muhandis, jurusan teknik gitu loh, terus kesininya ngambil filsafat. Di sini kemarin teman aku yang orang Pakistan itu nggak keterima, saya kayak dia dipindahin ke jurusan Tarikh Islam gitu karena emang nggak sesuai jurusan gitu loh, jadi nggak linear gitu. Ya udah mungkin kayak informasi aja buat teman-teman yang kayak saya mau jurusan kayak kan kemarin tuh ada yang ngechat aku nih kak, kita jurusan fikih, di sini nggak ada fikih gitu loh, di sini adanya Islam, terus Tarikh Islam, terus juga komunikasi juga ada, hubungan internasional, filsafat, sama ekonomi, udah itu aja. Jadi memang untuk jurusan sendiri terbatas kak ya. Dan kalau pengen memang di Iran, kalau mencari fikih itu ada di Al-Mustafa International University atau di Tehran, atau juga di mahasiswi di mana kemarin itu ada ngobrol kemarin, tapi lewat IG Live. Kalau sekarang kita berpindah ke Spotify, biar teman-teman sambil makan, sambil jalan, sambil nyetir bisa dengerin suara dari bidadari surga dari Tehran. Nama bidadara dari Yaman loh, Yaman ya. Kemarin aku diajarin lagu loh kak, diajarin lagu tentang Karbala. Mau dengerin nggak? Lagu apaan tuh? Lagu apaan tuh? Oh ya dengerin. Karbala, lagu bahasa Persia. Iya. Monggo. Yang apa aja ya? Testa kau atas, positif lihur kehun, yeru koya cahanishi, biharzani tuh harus gabung apa lupa ya aku intinya gitu loh ya. Itu kayak terjemahin kak. Ini kita yang jadi moderator nih sebenarnya buta huruf Farsi. Oh, bisa aja ini padahal dia masternya bahasa Persia ini, sahabat Spotify, sahabat podcast. Maklum lah ya, orang Yaman ini lulusan Yaman itu tawadunya minta ampun. Jadi nggak bisa diajak bercanda. Beneran, ini kita belum dapat bahasa kak. Kita yang di Tehran belum dapat bahasa karena di Tehran itu kita jurusannya internasional, jadi bahasa pengantarnya Inggris dan Arab. Kalau bahasa Farsinya kita dapatnya per SKS dan dapatnya nanti di bulan Januari mendatang. Gitu. Jadi benar-benar buta kak. Jadi nggak paham nih, butuh diterjemahkan. Itu ada terjemahannya juga sih, tapi aku dari awal ya. Agaye kabuta buda behami jabarni sadam. Kalau aku jadi burung merpati, behamija, aku akan ke semuanya itu parti, dan aku akan ke semua penjuru pelosok negeriku. Askaron, Tugaron, Arjame Minayet Turu. Terus kayak dari mana ke mana gitu loh intinya. Tapi di bahasa Indonesia juga ada sih. Andai ku burung merpati, ku kepakan sayapku ini, ku hingga di setiap memang orang-orang Farsi itu penyair bukan sih kak? Mereka itu banyak banget punya syair yang akhirnya jadi burda, jadi maulid, jadi sholawat gitu. Karena memang mereka punya bahasa itu bahasa sastra gitu. Karena kalau kita membaca bahasa Arab pun ternyata banyak juga kak terjemahan dari bahasa Farsi gitu untuk bahasa syair-syair itu gitu. Iya. Kemarin aku habis dari makamnya Sa'di, penyair. Jadi tuh nih kak, penyair di Iran itu di Persia ya. Itu tuh benar-benar dihormatin gitu. Gedungnya aja, Aromgah itu tempat makam ya, tapi lebih besar gitu. Itu mewah banget gitu loh dibanding kalau kita mau ke makamnya Imam Sibawi, Imam Al-Jurjani. Itu kecil gitu loh. Tapi kalau ke makamnya Sa'di, makam Hafiz, Aromgah itu benar-benar mewah, gede banget. Dan kita ke sana itu aku kemarin tuh bayar
sekitar, pokoknya kalau untuk mahasiswa dan kita punya kartu pelajar, kita bayar berdua itu kemarin tuh 50 tuman. Jadi di sini pakainya tuman kan. Terus udah gitu. Tapi kalau misalnya bukan pelajar atau turis itu harus bayar 100, kan gede kan. Ya namanya mahasiswa kan kita masih nyari yang murah lah ya. Berarti kartu ini bentuknya diskon nggak ya? Iya, benar. Jadi kayak kartu sakti lah ya, kalau misalnya mau ke masjid kayak kemarin ke Nasir Muluk gitu kan. Nasir Muluk tuh megah banget, mewah banget. Ya Allah, aku tuh kayak terpesona gitu. Terpesona gitu. Apakah juga kartu pelajar ini sesakti untuk melamar, Kak? Jadi maharnya tuh bisa diskon gitu? langsung sebentar. Bentar ya. Iya. Pertanyaannya krusial di masalahnya nih, Kak nih. Aku rapiin dulu handphone ya. Kaget aja aku. Tadi apa pertanyaannya? Diulang lagi coba. Pertanyaannya diulang lagi. Tadi katanya kartu pelajar itu adalah kartu sakti, Kak. Kartu yang banyak mendiskonkan fasilitas-fasilitas yang ada di Iran. Nah, pertanyaannya apakah kartu ini juga bisa sesakti untuk bisa menurunkan harga mahar di Iran? Waduh, nggak tahu lah ya. Bisa jadi. Karena kan jadi. Aku kalau mahar gitu nggak? Kalau Timur Tengah kayak Timur Tengah atau Persia, intinya masih kalangan Timur Tengah lah ya. Itu maharnya tuh tinggi banget gitu. Apalagi Iran katanya pakai emas gitu, timbangannya emas. Nah, apakah kartu pelajar ini bisa mendiskon juga, Kak? Buset. Keren kali pertanyaannya. Aku kemarin tuh nanya gini ke dosenku ya, yang dosen bahasa. Pak, kalau di Iran itu cewek itu mahal nggak? Apa gimana sih gitu loh? Maksudnya kayak kok penurunan, kan di Iran tuh penurunan menikah itu kan lagi kurang ya, jadi menurun gitu loh. Jadi agak turun, padahal ulama-ulama sini tuh kayak gencar banget gitu loh untuk menikah. Tapi emang karena pertama itu perempuannya itu nyari cewek-ceweknya ya, nyari yang berkualitas tuh tinggi mungkin ya. Terus kedua, kata dosen aku, enggak, itu pendapat aku yang pertama ya. Yang kedua itu dari dosen aku gini, karena emang rumah itu mahal di sini, apalagi di Teheran ya. Teheran kan ibu kotanya Iran. Nah jadi kalau misalnya nyawa gitu loh, itu mahal banget gitu loh. Sedangkan peraturan di sini itu kalau saya udah nikah itu harus pisah rumah gitu loh. Kalau di Indonesia kan kita udah nikah nih masih boleh tuh kayak tinggal serumah sama orang tua gitu kan, atau rumahnya di sebelah gitu. Tapi kata dosen aku di sini enggak gitu loh. Jadi harus pisah rumah gitu, dan pisah rumah itu, dan dosen aku bilang sampai sekarang aja aku sama istriku gitu loh, sama istri saya masih nyewa gitu loh di sini gitu yang aku denger ya. Nah, kalau kita di Jamus nih, Kak. Kalau di Jamus nih kan dari jenjang awal, dari Hauzah, S1, S2 tuh ada gitu Mas Indonesia, dan kalau sudah jenjang yang tinggi itu rata-rata menikah gitu, dan itu dapat ada tambahan subsidi dari universitas. Nah, apakah di Abu ini, Kak, kalau kita misalkan sudah di Iran ya, kita ketemu sama orang yang menggetarkan jiwa kita gitu kayak. Nah, apakah kita dapat subsidi dari universitas nih kalau kita menikah di Iran? Enggak. Di Abu ya, enggak. Soalnya kakak kelas aku ada nih yang udah suami istri, orang Pakistan, terus asramanya kan cewek cowok kan dipisah. Jadi cewek itu di lantai 3, cowok itu lantai 4. Ya gitu. Terus udah gitu kayak mereka udah nikah tapi mereka nggak difasilitasi dari kampus, misalnya kayak dapet kamar sendiri atau gimana, enggak. Jadi kayak biasa aja, peraturan tetap biasa gitu kan. Jadi nggak ada kayak istimewanya dijamin dari kampus lah, dapat itu enggak gitu sih yang aku pahamin ya. Begitu. Jadi, kakak ganteng. Aku punya saran nih, Kak. Dengar kayak gini aku punya saran nih, Kak.
buat mahasiswi abu yang 2 orang ini? Kalau Siapa pengen tuh? dapat subsidi nikah sama anak jamus. Biar dapat subsidi pernikahan. Monggo nanti aku saranin ke yang lain ya. Jadi sahabat Spotify sama sahabat ini nih apa namanya podcast, silahkan daftar sama Bang Said Promosi. Muhammad itu. Jadi Bang Said ini hafiz Quran, lulusan Astagfirullah. nyaman, bahasa Arabnya keren, baca kitabnya keren, dan punya pesantren. Waduh. Jadi tuh kita tuh harusnya segan ini sama Gus Said Muhammad itu ini Gus, kayak nggak enak itu loh ya. Ampun ya Gus ya. Salam hormat. Salam. Kok ada gus-gus ini gimana nih? Gusuran. Kalau Jadi begitu, postdoktoral Kak, di postdoktoral Abu. Kak. Kalau postdoktoral apakah sudah dibuka di Abu, dan kalau teman-teman dari Abu nih kalau yang selesai S2 apakah pindah ke universitas yang lain atau biasanya langsung S3 di Abu juga gitu? Jadi kan angkatan aku baru lulus banget yang bahasa Persia. Terus angkatan kakak kelas aku baru masih mau ada kuliah semester 3. Jadi kan belum ada tuh yang lulus tahun-tahun sebelumnya. Tapi jadi aku nggak tahu ya kayak tapi ada jurusan kayak Irfan Islam itu baru dibuka tahun kemarin. Jadi masih baru banget Irfan Islam itu. Tapi ya tadi udah aku bilang itu harus bayar per semesternya itu $500 karena kan Iran mungkin kondisinya lagi di embargo. Terus udah gitu aku nih sedikit cerita ya, kayak aku tuh nggak tahu kalau misalnya kartu bankku nggak bisa. Aku nanya ke bank waktu itu, katanya bisa kalau ada bacaan sisanya di bank. Ternyata karena Iran di embargo tuh nggak bisa, kartu bank nggak bisa, harus di register. Jadi itu pokoknya gitulah ya, intinya agak lumayan rumit. Nah terus karena yang tadi aku bilang itu doktoral itu bayar $500 per semester, $500.000 per semester, dan $200.000 untuk asrama. Jadi udah nggak gratis. Kalau dulu sih masih gratis ya. Nah, Kak, kalau salah sebutnya jangan ribuan Kak, ratusan aja. 500, iya 500. Iya, dia gitulah pokoknya. Aku nggak tahu $500.000. Aku juga bingung bikin ini jantung bacanya. bikin jantung mau jatuh Kak. $500. Iya $500. Aku lupa. Pokoknya semuanya $700 aja. $700. Tadi $500.000. Waduh. Jantung mau copot aja langsung. 500. Iya benar-benar $500. Kalau 1.000 Indonesia nggak apa-apa Kak. Kalau naik ribuan tuh nggak apa-apa. Kalau dolar naik 1.000-an tuh bikin jantung tuh mengkerut gitu. Iya, tapi tuh karena emang kondisi Iran lagi ini ya. Iya, jadi kasihannya emang dolar yang naik, terus nilai matangnya kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya dikirimin uang nih, aku misalnya $500.000 dikirimin uang dari orang tua ya, aku dapat 800 tuman, lumayan kan. Jadi tuh iya ada bersyukurnya juga sih. Jadi nilai mata uang Indonesia lebih tinggi dibanding nilai mata uang Iran gitu. Kalau kirim uang nih Kak, kan kita kan di embargo ya di Iran tuh ya. Nah, caranya gimana kalau kirim uang nih? Pakai wesel kah? Atau pakai kargo kah? Atau via transfer bisa gitu? Atau bagaimana? Cara ngirim uangnya gimana? Aku minta bantuan orang kedubes untuk kayak nuker uang gitu loh ya. Jadi aku minta bantuan orang salah satu di kedubes lah untuk kainnya dari orang tua aku. Kan aku udah bilang kan, jadi kayak di sini tuh nggak dapat uang saku, nggak kayak di Jamus gitu loh, nggak kayak di yang kampus-kampus lain yang dapat uang saku gitu. Tapi Kak, kampus Ahlul Bait ini udah terdaftar di Dikti, tapi untuk jurusan teologi Islam. Artinya Dikti itu kita nggak perlu lagi kayak kalau udah penyeteran ijazah itu bisa gitu loh. Dia nggak harus ngurus-ngurus lagi dari awal gitu loh. Karena ini udah terdaftar di Dikti dan jurusannya kayak teologi Islam, termasuk Irfan Islam atau falsafah, itu udah bisa. Kecuali yang jurusan yang ekonomi atau HI gitu itu belum terdaftar di Dikti. Jadi harus ngurus lagi untuk penyetaraan gitu. Maksudnya nitip sama orang kedutaan nih
paket kah atau transfer Kak? Karena kan kalau transfer semua orang kan punya bank nih Kak, punya ATM nih. Nah, kalau lewat kedutaan tuh maksudnya gimana tuh? Jadi transfer. Jadi orang tua aku ngirim uang ke salah satu staf di KBRI, ngirim misalnya uang transfer 500.000 ke nomor rekeningnya dia, nomor rekeningnya abang yang di KBRI itu pakai rekening Indonesia juga gitu. Kenapa sih ketawa-ketawa? Soalnya saya tahu kayak aja orang udah ini. Tahu kan? Udah tahu. Ini sepertinya adalah salah satu orang yang patah hati dengan ustazah kita ini. Keren kali Pak Gus Saif Muhammad Ridho, Paus. Jadi udah lebih dari tinggi dari Paus ya, Pak Ustadz maksudnya. Soalnya kita di Indonesia tapi radarnya di Iran Kak. Keren kali ya kalian tuh, ya Allah, aku tuh masih baru di sini udah digosipin, ya Allah. Sahabat Spotify maklum lah ya, karena emang mahasiswa Arin tuh sangat deket, sangat keluarganya tuh sangat deket banget, jadi sampai semuanya tuh tahu, nggak ada yang rahasia gitu kan ya kayak. Untuk pendengar Spotify, dengerin baik-baik ya. Yang dibilang kita adalah keluarga itu bohong. Soalnya ada yang diajak berkeluarga nggak mau. Aduh, tapi kan masih kakak adik, nggak apa-apa dong. Oh begitu. Ini semoga nanti bisa didengarkan langsung live di KBRI Tehran. Bisa didengarkan Spotify-nya ya. Iya, semoga semua yang info itu yang didengerin itu Abang Saif Muhammad Ridho. Kalau aku sih nggak penting-penting amat. Ya, soalnya kalau sekarang nih kayaknya ada yang cegugukan nih minum nih. Ada yang tersendak kayaknya nih. Ada yang dibicarain di belakang. Berarti... Ini yang amatiran ini gimana ini amatiran? Yang amatiran. Yang amatiran. Ini kakak kita nih yang jadi moderator nih mau juga Kak belajar ke Abu, makanya dia aku minta tolong gitu ya, karena jaringan di Banjarmasin lagi susah banget diakses, jadi aku minta tolong dong jadi moderator, dipakai wifi-nya, soalnya dia juga mau ke Abu, dia juga tanya-tanya aku bilang coba dengerin aja sekalian nih, kita langsung ngobrol sama mahasiswinya, dan dia juga sangat terkenal di Iran walaupun baru, dan orangnya sangat berkiprah di organisasi pelajar Indonesia, baik itu di PPI Dunia, PPI Timur Tengah, jadi benar-benar cukup dikenal gitu loh. Kalau saya kan cuma ikut di Timur Tengah Afrika, itu pun juga jarang nongol gitu. Bohong banget. Jadi jangan percaya sahabat Spotify. Dia ini adalah punya pesantren banyak, jadi orangnya sibuk. Kalau aku kan pengacara, pengangguran banyak acara. Kalau beliau itu benar-benar ngajarin orang-orang didik pokoknya dari yang nggak bisa sampai bisa. Pokoknya kalau misalnya mau belajar anak-anaknya boleh ke Gus Saif Muhammad Ridho, boleh. Silahkan aja tanyain di mana pesantrennya, chat aja pribadi gitu loh. Insya Allah berkah. Kalau prospek sendiri nih Kak, kalau kita melihat kalau prospek sendiri nih Kak, kalau kita melihat kesempatan bahwa di Iran sebenarnya banyak sekali beasiswa, banyak sekali kota-kota pelajar, banyak sekali tempat-tempat yang bisa didaftar. Nah, untuk Abu sendiri Kak, kakak yang sudah ada di sana, sudah belajar di sana, apakah universitas ini recommended untuk teman-teman yang akan menyelesaikan S1 di jalur corona tahun ini? Soalnya kan ini jalur corona ya. Kalau aku sih, halo, kedengeran kan? Halo, iya, kedengeran kan? Recommended apa enggak ya? Kalau aku sih sarannya, kalau emang udah ada basic bahasa ya sebelumnya, itu nggak apa-apa kesini, karena bener jujur kasihan banget sama orang-orang yang nggak lulus bahasa gitu loh. Maksudnya kan
ya apalagi kan yang tadi aku bilang kan per bulan itu kitab gitu kan, satu ujian bahasa kitab, apalagi ancamannya itu keren gitu loh. Kalau nggak lulus saya kayak agar cuma mutawajjih nasyidin muafak nasyidin gitu, bantu di situ. Kalau kamu nggak sukses pulang ke Indonesia gitu. Jadi emang ya menurut aku pribadi ya, yang di Indonesia kita nggak pernah dapetin itu, di sini tuh kayak ancamannya pulang gitu loh, agak ngeri sih gitu. Tapi kalau apa ya, rekomendasi apa enggak ya, intinya gitu sih. Kalau emang misalnya dari bahasa ya, terus juga karena sekarang itu peraturan baru yang daya saingnya itu kayak Indonesia kan kayak kita jauh banget ya sama bahasa Arab sama bahasa Persia kan, jauh banget kan kata-katanya, kayak tulisannya lah gitu loh ya. Itu sih bagi aku. Cuman kalau misalnya nyari agama ya mendingan kalau di kampus lain aja sih menurut aku. Cuman karena di sini emang udah pertama bayaran gitu, bayaran yang kalau misalnya kita nggak dapet beasiswa kan yang, dan kita nggak banyak banget udah prestasi ya, dapetnya ya sekarang udah bayar yang tadi aku bilang $700 gitu. Gitu sih. Jadi aku nggak nyaranin banget sih ke sini, tapi kalau emang mau ya nggak apa-apa deh, yang tadi aku udah jelasin. Ini loh kondisi faktanya, kondisi apalagi namanya orang Indonesia ya, lidahnya juga masih, aku sih masih belum bisa makan makanan Iran ya, kayak kabab kubede itu, aduh ya Allah, apalagi supnya ada studio gitu, bisa. Nah itu ya teman-teman pendengar sekalian yang disarankan oleh kakak kita bersama. Jadi kata beliau tidak merekomendasikan, namun kalau memang sudah menetapkan hati, maka persiapan dengan matang, bahasanya, biayanya, karena memang tidak semuanya tercover. Dan jika tujuannya adalah belajar agama, selain mendaftar di ABU, bisa juga mendaftar di universitas lain yang ada di Iran. Untuk S2 nih Kak, di Iran Kak, standar S2 itu kalau mau lulus itu tesis aja kah atau dengan publikasi jurnal? Nah kalau kita mendengar dari universitas lain nih Kak, di negara-negara lain seperti di Mesir, mereka tesis aja Kak, tapi sampai 5-6 tahun gitu, kadang-kadang juga nggak selesai gitu. Atau di Libya mereka menyelesaikan tesis aja tapi juga lama, dan rata-rata mereka pada pindah ke Pakistan gitu, karena di Pakistan walaupun jangkanya pendek tapi mereka ada jurnal dan satu tesis, dan juga untuk jurnal katanya opsional gitu. Nah apakah di Iran itu punya standar seperti itu juga Kak, dan atau seperti apa gitu untuk lulus standar di ABU atau di universitas lain yang ada di Iran untuk S2? Ya jadi tadi aku udah bilang ya, bahasa selama 8 bulan, lebih itu nanti masuk ke semester 1, 2, sama 3. Jadi itu ada ditentuin jadwalnya. Nah di semester 3 ini, semester awal-awal mau semester 3 itu kita bisa ngajuin proposal gitu. Jadi nanti semester 4 sudah lulus. Karena di sini kalau kayak teman-teman aku nih, kakak kelas aku yang udah lulus, udah selesai tesisnya ya, itu cepet-cepet pulang gitu loh, cepet. Apalagi orang-orang Afghanistan kan banyak dunia, kayak kalau udah selesai kayak cepet lah gitu pulang gitu, cepet. Sedangkan mereka juga bingung kan negaranya lagi, ya gitulah ya. Terus ya kalau untuk jurnal di sini enggak. Jadi tuh kalau aku nih ya, aku kan di UIN Jakarta, itu kan 8 kali ujian kan, pokoknya lumayan lah ya. Kalau di sini cuman pertama ujian proposal, terus nanti selesai ujian tesis udah gitu. Dan itu pun tesnya ada yang online, tergantung pengujinya. Kalau emang dia bisa datang huzuri gitu lah. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa datang, online gitu sih kemarin. Apalagi kalau durasinya kak, kalau teman-teman di Mesir bang katanya sampai 6-7 tahun gitu. Jadi paling cepat tuh 5 tahun gitu. Nah kalau di Iran sendiri, yang program kakak ini berapa lama nih? Kalau aku kuliah 2 tahun, program aku 2 tahun harus sudah selesai. Terus sama bahasa 8 bulan, udah. Oh berarti sesingkat itu kayak, jadi tidak ada rentang waktu misalkan kebanyakan 5 tahun, 4 tahun gitu, enggak ya? Berarti sudah ditarget 2 tahun harus wajib selesai gitu ya? Iya wajib selesai. Kalau enggak ya kasihan juga sih, maksudnya kondisi Iran kan lagi nggak bagus gitu ya. Gitu sih.
maksudnya mereka juga yang di sini, dan ini udah ada banyak yang mau datang sih bulan-bulan minggu depannya lagi gitu, karena emang jodohnya anak baru datang. Tapi kalau saya emang Jadi mau, aku juga anak baru nih Kak, butuh disambut kayaknya nanti di penerbangan di bandara. Anak baru datang di mana bandaranya, Imam Khomeini? Ya udah nggak apa-apa, datang aja, paling aku mah nanti datang aku minta mie 1 bungkus. Waduh. Satu bungkus aja nasi mie Indonesia, kan di sini nggak ada mie Indonesia, apalagi harus pasar Asia kan mahal-mahal, lumayan banget pokoknya lah. Pokoknya emang soalnya aku mau bawain sesuatu tuh takut disalah sangka nanti kan. Enggak lah, disalah sangka juga nggak apa-apa. Soalnya pesanan anak-anak IP ini banyak Kak. Nah, jadi belum berangkat udah banyak yang mesen nih. Aduh, udah listnya banyak banget nih. Spotify, maafin ya Spotify, kita jadi curhat-curhat ini ya. Emang maklum gitu, banyak yang nitip. Iya emang. Iya. Jadi salah satunya cuma nitip Kak ya. Kalau kita misalkan pengen beli barang gitu di Indonesia gitu, kita pengen beli buku atau beli baju gitu, kirim ke Iran tuh available nggak sih dengan biaya yang kita keluarkan gitu, atau dengan salah satunya titip aja yang paling murah gitu? Kalau aku sih titip aja. Kalau misalnya dari Iran nggak tahu ya, aku nggak ngerti juga kayak masalah yang barang-barang kita, emang dia ada ini kan, ada kargonya masing-masing gitu loh. Kalau itu aku juga kurang paham. Itu ada Pak Ali sama Pak aku tuh yang paham gitu, yang masalah kargo yang kerja di pesawat. Berarti belum pernah kirim paket atau beli barang juga Kak ya selama di Iran ya? Belum pernah. Selama di Iran aku lebih kayak iya juga sih, kayak ya Allah pengen ini pengen itu, tapi susah, ya udahlah aku kadang nahan diri gitu loh. Saya apalagi makanan, ya udahlah aku paling ke markas untuk makan Indonesia gitu. Jadi ya udah cari aja di sini yang ada gitu, daripada nyari yang nggak ada kan, cari aja yang ada gitu makanannya. Itu Pak Kiai yang saya hormati. Jangan panggil Pak Kiai lah, jadi grogi jadinya nih. Kita di depan neng besar nih jadi grogi jadinya. Lah emang bener Pak Kiai, aminin. Kalau emang bener ya amin, alhamdulillah. Kalau emang nggak bener ya amin, kan emang bener. Aku kan ngomong soalnya mau ngaminin gelar Kiai ini berat. Belum sepadan ilmunya dengan anak abu kan. Oh my god gitu kan, life Kodaeman gitu. Di masa corona nih Kak, Kakak juga baru menyelesaikan bahasa. Apakah di perjalanan bahasa ini di masa corona ini memperlancar bahasa Persia? Karena kan juga di Teheran sempat zona hitam Kak. Nah, apakah ini memperlambat kita bahasa atau malah membuat kita lebih fleksibel dalam belajar bahasa gitu? Soalnya kan bahasa Persia jarang didengar gitu. Kalau kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab kan kita buka YouTube tuh langsung muncul dengan sendirinya, bahkan sponsor kan bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Bahasa Persia tuh kayak kalau orang nggak niat ke Iran atau cari ilmu pengetahuan di Iran atau cari berita-berita tentang Iran tuh kayaknya nggak tahu gitu loh Kak. Nah, gimana kalau bahasa Persia kemarin menyelesaikannya, efektif nggak sih di musim corona ini? Kalau aku alhamdulillah sih, jadi sempat pas item-itemnya itu 1 bulan kita online. Udah gitu kita minta lagi ke dosennya, Pak kalau misalnya online kita nggak efektif gitu loh, kayak misalnya nih ya aku dengerin aja gitu kan kita nggak pakai Zoom kan, pakainya pakai Skype. Kadang tuh kalau udah ngantuk apalagi pagi-pagi, bayangin kita tuh kelas tiap hari dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Jadi tuh Kamis Jumat kan libur kan di sini ya, jadi tuh Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari kita. Setiap hari dari jam 8 udah mulai, 8.30 lah ya. Waduh. Sampai jadi anak S1 lagi nih. Bener, sampai anak S1 dari jam 8.30 waktu itu sampai jam 3 sore. Nah, menjelang 2 bulan akhir udah buku kitab keempat itu dari jam 8.30 bahkan kadang jam 8 waktu ya sampai jam 1 itu dimundurin gitu loh. Tapi emang kalau corona itu yang menurut aku sih belajar nggak efektif gitu loh. Tapi dosenku tuh selalu bilang
belajar itu bahasa Persia terus gitu loh. Apalagi kan di asrama kan anak-anak ngomongnya pakai bahasa Persia kan. Di asrama kan orang Afghanistan semua. Jadi terus dulu tuh ada tuh orang Afrika, tapi kan pindah ke Soboh atau asrama yang baru kan, yang di Koim itu. Jadi tuh sekarang nggak ada teman aku nggak ada orang Afrika. Biasanya aku kalau waktu itu dulu awal-awal masih pakai bahasa Inggris. Tapi kesini ya mau nggak mau kan orang Persia juga nggak semuanya pintar bahasa Inggris gitu loh, nggak semuanya bisa juga. Jadi ya mau nggak mau ya kalau nanya kayak kerjaan ini gitu loh, kayak mau mana gitu ya harus pakai bahasa Persia gitu. salam kubatin gitu loh, kuba mamun sudah hafal gitu loh ya. Berarti di masa corona ini belajarnya hampir bisa dikatakan full online nggak ya? Dan padat gitu ya? Online benar-benar padat. Pas tapi nggak lama sih, aku online tuh nggak lama, cuma sebulan. Terus nanti pas di akhir kemarin itu 2 minggu online, kebanyakan offline. Alhamdulillah, maksudnya kayak offline kan lebih enak dibanding online gitu. Kita juga tetap muka langsung, ketemu langsung gitu loh. Gitu. Oh berarti online-nya malah sebentar-sebentar aja di musim sekarang ini ya, cuma jaraknya aja yang protokolnya aja yang diketatin gitu ya. Iya benar-benar, kayak harus wajib pakai masker. Kalau anak-anak yang sudah kuliah Kak, apakah juga offline atau mereka online? Ini kan anak bahasa ya, anak bahasa kan online, ada banyak offline-nya gitu. Nah yang kuliah itu ada offline-nya atau online semua gitu? Kemarin kakak kelas aku yang di sini semester 1-2 itu bahkan bahasa pun kebanyakannya online ya aku dengar gitu. Mereka bilang kebanyakan tuh online gitu. Sampai sekarang itu kayaknya mau online juga gitu. Cuman kemarin aku baru dapat jadwal, insya Allah sih kayaknya offline, huzuri itu kayak hadir gitu loh. Jadi offline, insya Allah. Cuman ini belum tahu lagi nih, ini belum masuk grup juga nih. Insya Allah nanti hari Sabtu aku udah masuk mulai semester 1. Alhamdulillah banget. Dan juga ya sahabat-sahabat Spotify, semoga aku yang di UIN Jakarta itu lagi ngajuin ujian pendahuluan tesis, semoga dilancarin. Jadi aku udah selesai pendahuluan, terus langsung tesis, terus alhamdulillah bentar lagi wisuda gitu. Jadi kalau di UIN ini Kak nanti ujiannya pulang ke Indonesia atau bisa online? Online, aku minta online. Karena nggak bisa juga dong offline aku pulang biayanya siapa berapa gitu kan. Ya, benar. Jadi Kak Said gimana? Selain kuliah bahasa juga sambil menyelesaikan S2 di Indonesia Kak ya. Jadi kalau ngatur waktunya itu gimana Kak? Kan waktu Indonesia sama Iran kan beda nih. Nah kemarin kita menjadwalkan untuk live di Spotify adalah pada musim panas kemarin waktunya, convert jamnya. Nah sekarang berpindah musim apa tadi? Musim gugur. Musim gugur. Nah itu mundur lagi 1 jam gitu. Nah gimana kalau Kakak menyesuaikan waktu belajar S2 di Indonesia ini? Apakah sambil 2 Zoom atau memang waktunya bisa disesuaikan gitu? Pertanyaannya berat ya. Kedengeran ya? Halo. Sinyal aku yang nggak bagus apa ya? Bang Said? Ya diulang. Saya ulang ya. Pertanyaannya tadi jelas pertanyaannya. Gimana cara ngatur waktunya? Oh iya. Itu kan ya? Baik. Oke. Ya benar. Cuman di akhir tadi agak putus-putus, makanya aku tanya halo gitu. Jadi ngatur waktunya ya pas waktu aku kesini itu kan aku udah proposal, udah ngajuin seminar, terus aku udah dapat pembimbing pas aku kesini tanggal 21 Januari. Jadi aku juga udah izin sama dosen waktu itu, dosen tuh ngedukung, udah berangkat aja sambil kamu bahasa sambil mungkin tesis gitu kan. Dan itu kan kita cek plagiarisme juga kan. Itu aku ngetik malam-malam itu aku ngetik paginya bahasa. Habis bahasa kan terus jam 3. Aku habis selesai bahasa tepar. Malamnya ngerjain lagi gitu aja tiap hari gitu sampai selesai. Jadi makanya waktu itu aku ditawarin untuk jadi pengurus IPIRAN, aduh nggak bisa. Udah bahasa ditekan-tekan kan, diancam-ancam. Halo?
Bang Saidnya ngilang nih, jangan-jangan gak ada sinyal. Bang Saidnya hilang nih, gak ada sinyal nih Bang. Halo Kak. Gak ada sinyal ya? Hilang. Cukup jaringan saja yang terputus Kak. Hubungan kita jangan. Ya Allah, Masya Allah sekali. Jadi gitu. Iya kan? Jadi tuh, iyalah jangan. Hubungan itu nggak boleh, kita harus silaturahim terus biar apa? Biar kita panjang, ya kan? Ya Diulang gitu tadi nggak diulang Kak penjelasannya Kak. Tadi aku sempat terkeluar tadi jaringannya hilang. Tadi aku bilang gini, jadi tuh aku basah. Jadi dari pagi sampai sore itu aku basah. Di basah aku tepar, tidur lah ya, udah nggak kuat lagi tidur. Terus udah gitu malamnya aku ngerjain lagi tesis gitu kan. Terus udah gitu aku sampai waktu itu sampai ujian work in progress, bimbingan ujian 2 kali gitu, ujian kompre. Pokoknya itu sampai aku tuh izin dimarahin waktu itu, kayak diizinin sih cuman kayak jangan izin jangan 1 hari full gitu loh, kata bapaknya gitu. Ya udahlah Pak, iya saya ujian jam 11, jam 1 di Indonesia, tapi saya harus keluar jam 10 Pak gitu kan. Tapi diizinin bapaknya baik sih gitu. Ya alhamdulillah. Berarti Kakak di UIN itu by riset ya, bukan kuliah terus riset gitu, enggak gitu ya S2-nya? Enggak, aku tuh udah ngajuin proposal, udah diterima, terus aku tinggal ngerjain tesis di sini gitu. Jadi nggak kuliah aku udah selesai gitu. Alhamdulillah juga. Oh, kirain tadi kuliahnya itu by riset doang gitu. Ya. Jadi ya udah, alhamdulillah. Terus sekarang udah makanya aku tadi bilang ke pengurus IPIN sama Bang Andi Hari juga Pak Presiden gitu loh. Aku bilang mohon maaf waktu itu aku masih banget baru di Abu, terus udah gitu ditawarin jadi pengurus. Aku bilang dan aku masih ada tesis gitu kan, apalagi tesisnya aku tadi kan cerita plagiarisme itu loh yang agak ribet gitu loh. Dan udah selesai kan harus dijadiin jurnal tesisnya gitu kan, gitu. Makanya tuh itu yang di plagiarismenya, makanya harus ngerti gitu, terus parafase gitulah pokoknya biar gak kena plagiarismenya. Jadi pas udah selesai bahasa, terus aku juga ada kesempatan ikut gabung di tim Tangka, PPI tim Tangka, terus juga kesempatan gabung di PPI Dunia, udah aku daftar ya, alhamdulillah keterima gitu loh. Gak nyangka juga sih bakal keterima. Ini kan aku baru banget dari luar ya, kayak baru banget keluar gitu loh, baru banget aku tuh selesai bahasa. Terus pokoknya kalau kakak kelas 1 aku tuh ngajarin gini, kalau udah selesai bahasa boleh deh kemana-mana, juga ke Tirus, ke Isfahan gitu kan. Sebelumnya aku nggak berani kemana-mana, paling cuma wilayah Teheran aja gitu. Karena kan susah juga kalau kita nggak ngerti bahasa Persia kan. Aku agak ini Kak, aku agak miss informasi nih. Nah, kalau kita kan sebenarnya sudah hampir tesis, hampir selesai, kita punya kesempatan untuk dapat master dulu, baru lanjut S3 nih Kak. Nah, kenapa Kakak mengambil pilihan bahwa sambil ngerjain, sambil kuliah di Iran gitu? Kenapa harus memilih kuliah lagi S2, di sisi lain Kakak juga masih kuliah S2 gitu? Kenapa nggak nunggu S2-nya dulu selesai, baru lanjut langsung S3 ke Iran gitu, atau ke negara lain gitu? Sebenarnya kesempatan apa sih yang Kakak inginkan di sela-sela menulis tesis itu, Kakak ambil S2 di Iran? Aku emang dulu pengen double degree, S1-nya dulu pengen double degree, tapi nggak kesampaian. Ya udah terus di S2 ini ya pokoknya banyak sih kayak awal orang tua aku juga bilang kayak gini gitu loh. Tapi ya aku bilang aku pengen double master gitu loh, dengan jurusan yang beda gitu. Itu aja, nggak lebih. Kesempatan yang aku berarti ambil ya pasti aku mengambil mimpi kita yang pernah tertunda gitu kayak. Iya benar, aku pernah mimpi gini, aku tuh pengen keluar negeri gitu loh. Waktu itu ya pas aku masih mondok gitu kan. Cuman kan ibu aku kan kayak ya bilang namanya seorang ibu lah ya, tapi kayak nggak pengen lah anak ceweknya, apalagi cewek cewek pertama gitu loh. Satu-satunya sih, ada adekku juga, cuman kayak ya kalau bisa jangan gitu loh di Indonesia aja. Cuman aku ya itu yang tadi aku bilang, aku masih pengen double master gitu.
dan baru kesampaian sekarang. Kalau untuk kesempatan itu kan beda dua kali Kak. Misalnya aku pun misalnya keterima di di mana gitu, misalnya di Italia gitu kan, tapi kan cuma setengah beasiswa, sedangkan hidup di sana mahal gitu. Ya udah aku ambil aja di sini, dan kesempatan nggak akan terulang kembali. Jadi aku mikirnya lagi ada kesempatan dan aku mampu, kenapa enggak gitu loh. Toh aku juga di sini ambilnya bahasa lulus, meskipun kayak aku juga nggak bagus bahasa teman-teman yang kakak kelas aku atau siapa, tapi aku ya bersyukur aja gitu loh. Aku sih mikirnya gitu, lagi ada kesempatan ya aku ambil gitu sih. Kak, kalau bicara mimpi nih Kak ya, aku kalau bicara Iran tuh aku udah lama punya mimpi. Jadi sebelum aku ke Yaman, dulu waktu aku masih sekolah, masih SMP-an gitu ya, karena memang kitab-kitab klasik itu banyak pengarangan dari Persia gitu. Nah, aku penasaran Persia itu di mana sih? Persia itu di mana gitu. Sedangkan kita pada zaman itu belajar bahasa, belajar geografi itu cuma lewat peta atau lewat koran-koran gitu, yang kita menunggu koran itu datang dari kedutaan yang dikirimkan ke pesantren gitu. Jadi kita nggak kayak zaman sekarang gitu, mudah karena ada internet, buka informasi ini, informasi itu gitu. Jadi seakan-akan informasi itu sulit untuk digapai gitu. Tapi karena aku punya mimpi, lambat laun ternyata mimpi itu datang setelah kita siap Kak. Nah jadi kita udah punya kesiapan yang matang, terus mimpi itu datang, kita menyambutnya tuh kayak mudah aja gitu loh Kak, tinggal ngambil gitu. Nah tapi memang harapan untuk bermimpi itu kadang-kadang orang nggak bisa mempertahankan gitu tentang mimpinya sendiri gitu. Karena kan kalau kita seminar misalkan kayak itu banyak banget tuh Kak, yang hadir tuh ratusan, bahkan kadang-kadang bisa dikatakan banyak banget gitu loh. Peminatnya dari Indonesia tuh banyak banget, baik itu seminar LPDP, beasiswa Iran, beasiswa Pakistan, beasiswa Mesir, beasiswa apapun itu banyak gitu. Tapi ketika realitanya pendaftar itu merasa gagal sekali, gagal 2 kali tuh kayak berhenti bermimpi gitu. Nah beda kan ya, kalau kayak Kak Saida kan ya coba-coba doang langsung lulus gitu lah. Aku tuh tipe orang yang yang senasib dengan teman-teman yang lain gitu, berkali-kali gagal baru bisa lulus gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara mimpi, apa sih mimpi kakak ke depan gitu setelah menyelesaikan S2? Tadi kan satu mimpi sudah tercapai, sudah double degree gitu, jadi sebelum lulus sudah langsung S2. Nah sekarang mimpi setelah lulus kuliah ini apa sih sebenarnya? Setelah lulus S2 lanjut lagi S3 kok gitu. Oh lanjut lagi S3 kayak di Iran lagi apa di tempat lain? Nggak tahu di mana, kalau emang keterima ya aku ambil kayak gitu. Soalnya kan di sini juga bayar, dan memang takutnya kan ini aku masih 2 tahun lagi lulus, takutnya nanti kan ada univ yang harus, kalau di Jamu kan dia dikasih uang juga kan, uang saku ya? Iya nggak? Iya, kalau di sini kan enggak kan. Jadi nggak tahu kalau emang keterima ya aku ambil, kalau bisa di sini, kalau misalnya enggak ya aku nyari lagi link yang lain. Apalagi Bang Said sama Tedo ini banyak linknya sama Spotify, jadi bisa tanya-tanya ke Bang Said sama Tedo. Saya ada rekomendasi yang sudah bekerja di Iran, sudah mapan, dan sudah asik kuliah, tapi sayang hatinya disia-siakan. Ya Allah, keren kali Bang Said. Keren kali Bang Said. Keren kali. Oke Kak, ini kita sudah 1 jam ngobrol banyak panjang lebar, dan kita sudah menggali banyak tentang universitas, kehidupan di kampus. Nah sekarang kita ingin membahas secara general Kak, apa sih pesan-pesan Kakak untuk para pelajar Indonesia yang ingin berkuliah ke ABU atau ke universitas yang lain, dan apa pesan-pesan untuk mahasiswa yang akan berangkat di jadwal bulan September, Desember, dan Januari mendatang? Pokoknya tetap semangat. Pokoknya gini loh, intinya dimanapun kita berada, kata Pak Kiai Said Muhammad itu ilahi anta maksudi gitu ya Bang ya. Waridho kama pokoknya kita tuh carinya tuh ridho Allah lah ya gitu. Tujuannya tuh untuk itu gitu loh. Jadi jangan harapin yang lain, karena kan emang kalau misalnya ngambilin uang itu nggak cukup gitu loh, nggak kayak kuliah-kuliah yang negara lain itu dikasih uangnya banyak, jadi enggak gitu. Apalagi makan ya sebatas, nggak sesuai sama lidah. Terus untuk teman-teman yang datang, pokoknya untuk itu jangan kecewa lah.
pokoknya datang aja ketika ada kesempatan itu ambil, karena kan di luar sana tuh banyak orang-orang yang nggak mampu, itu bukan nggak mampu juga sih, mungkin kayak belum bisa untuk kesini gitu kan, mereka punya mimpi tapi mungkin karena kendala ekonomi belum bisa kuliah sampai setinggi kita gitu loh. Kita yang udah dikasih potensi ya darilah potensi itu gitu kan. Kalau misalnya emang bisa, masih sih Allah nggak kasih, misalnya kayak belajar bahasa gitu, aku juga awalnya kan kayak ya Allah susah banget gitu kan ya, tapi ya, kalau udah selesai masa itu kita Allah nggak kasih, aku juga kan nggak lancar-lancar banget gitu, tapi alhamdulillah gitu loh, maksudnya aku juga di sini nggak kekurangan gitu kan. Terus nanti teman-teman yang datang di bulan Desember, Januari itu kan udah mau ini gitu, dan ya siap-siapin aja mantelnya, pokoknya kan karena di Indonesia kan nggak ada musim dingin ya, nggak ada salju, pokoknya nanti pakai krimnya khusus lah biar nggak berdarah, karena berdarah banget, aku pun alergi dingin gitu, alergi yang salju itu. Kita jadi pokoknya tetap semangat, aku nggak bisa ngomong lagi yang lain, pokoknya semoga insyaallah sukses lah gitu. Tujuannya itu niatnya lillahi ta'ala, jangan yang lain gitu. Kasih ini juga dapat pelajaran tadi Bang Syai Muhammad Ridho. Lengkap banget. Nyebutnya lengkap banget. Jadi kakak-kakak semua pendengar-pendengar Spotify edisi kedua dari IP Iran ini, teman-teman diminta untuk semangat, jangan sampai nanti ketika teman-teman tidak dapat beasiswa kemana-mana dan juga misalkan daftar berkali-kali gagal, cobalah lagi. Kenapa? Karena kalau kita semangat, yang dicari ridho Allah katanya dipermudah. Dan teman-teman yang ingin berangkat, persiapkan hati benar-benar, karena di sana ada musim salju, jangan sampai hatinya membeku. Benar, setuju. Jangan lupa Oke, ya Bang ya, Indominya. Indominya ya Bang ya, jangan lupa Indomie, bawa Indomie satu. Siap. Salam rindu dari Kota Seribu Sungai untuk teman-teman IP Iran, khususnya Kak Saida yang ada di Kota Teheran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Spotify di edisi ketiga.